Oke guys, saya akan menunjukkan trading di binary ya. Kali ini masih di web binary, yaitu di kontrak namanya touch or no touch. Jadi touch or no touch itu yaitu ketika kita OP kemudian dipasang barrier ya, dan ketika barriernya menyentuh barrier berarti disebut touch. Kalau tidak menyentuh berarti no touch. Kita pilihnya yang mana ya. Ini sedang berjalan nih di volatility, marketnya market volatility ya. Market volatility itu market sintetisnya binary. Sekarang kita lihat di sini udah profitnya $18 atau sekitar 175% ya. Jadi cuma ada di binary yang bisa sekali trading itu, sekali OP ratusan persen profitnya ya, bukan dari balance ya, tapi dari stake itu kalau di trading di MT4 atau MT5 adalah lot. Nah di sini yang dipakai yaitu stake-nya $10. Waktu yang dipakai tadi setengah jam ya. Oke, kita perhatikan di sini udah 23, berarti udah 200% lebih. Oke, ini saya memakai akun virtual ya. Akun virtual itu apa? Akun demo. Nah, kita lihat dulu di sini ya, marketnya market sintetis. Jadi di sini ada market forex, ada saham, ada komoditas, ada sintetis. Yang dicontoh ini adalah volatility 100 index ya. Nah, udah gitu di sini ada banyak kontraknya, ada rise fall tuh naik atau turun, higher lower itu lebih tinggi lebih rendah. Nah, yang sekarang dipakai ini adalah yang touch or no touch. Nah, ini juga ada market lain ya, ada in out segala macem ya. In out di dalam atau di luar, in between and outside, jadi berakhir antara atau berakhir di luar. Stays between, goes outside, yaitu artinya berada di dalam atau pergi keluar ya. Ada digit juga, jadi angka ini matches tuh sama, differ berbeda. Jadi nah ini kalau ini tebak angka yang keluar sama atau beda gitu. Kalau even odd ini ganjil genap ya, genap ganjil. Jadi menebak ganjil atau genap. Ini over under yaitu di atas atau di bawah, artinya menebak akan keluar di atas angka tertentu atau di bawah angka tertentu, misalnya di atas 1 atau di bawah 1. Ini apa ya, reset call, reset put. Nah, ini only up only down, hanya ke atas hanya ke bawah, high low tick, wah banyak lah pokoknya kalau dijelasin satu-satu lama. Jadi mungkin di kesempatan yang lain kita bahas. Sekarang kita bahas yang touch or no touch dulu. Kenapa yang dibahas ini? Karena ini paling banyak disukai oleh banyak trader binary karena bisa menghasilkan profit yang sangat besar ya, bisa ratusan persen. Jadi nah ini kalau contohnya di sini ya, kalau menyentuh itu touch. Kalau misalnya stake 10, stake itu sama dengan lot ya. Stake-nya 10. Ini kita lihat di sini durasi itu menentukan juga. 30 menit durasinya. Di sini kita pakai barrier offsetnya plus 7,17. Jadi kalau plus itu artinya ditambahkan dari titik mulai plus ya, berarti ke atas. Kalau minus ke bawah. Kalau menyentuh dari titik awal mulai ditambah plus
maka dari 10 payoutnya 12, hanya keuntungannya $2 atau 21%. Tapi kalau tidak menyentuh, keuntungannya sangat besar, yaitu dari 10 stake-nya 10 ya, ini dibayar 49.76 atau hampir $50 atau 397% ya. Nah, yang tadi itu sebetulnya harusnya tadi sedang berjalan nih. Tadi saya kliknya yang ini nih, purchase-nya yang tidak menyentuh. Jadi kalau misalnya dari titik awal dia tidak menyentuh, akan purchase-nya yang does not touch ya, akan mendapat keuntungan 49 sekian selama 30 menit. Tapi tidak perlu sampai full juga, bisa kita jual atau sell at market. Oke, sekarang kita lihat ya, tadi dari tutup, lihatnya di portfolio bakal kelihatan kalau ada kontrak yang masih jalan. Nah ini ya, ini portfolio itu untuk melihat apakah ada yang tadi kontrak yang sudah tertutup yang jalan. Nah ini dari stake 10 purchase 10 udah indikasinya 37, berarti udah profitnya udah banyak sekali ya. Udah berapa persen nih? Jadi dia titik awal dari sini masuk OP ya, dari sini OP. Nah ini, jadi dia tidak menyentuh karena kontraknya tidak menyentuh, jadi dia menjauh karena kontraknya tidak menyentuh, plus bariernya tadi 7,17. Jadi kalau misalnya dari sini plus dari titik awal OP ini dia plus 7,17 itu ke atas, arahnya ke atas. Kalau dia lari ke atas marketnya dan menyentuh sesuai bariernya, berarti ini loss. Tapi karena dia menjauh ke bawah, jadi tidak mendekati bariernya, dia profit. Nah ini kan udah lumayan, tadi udah sampai 38, sekarang karena dia naik lagi jadi berkurang lagi profitnya ya. Nah ini kenapa saya pakai virtual account. Nah bukan berarti palsu atau gimana. Yang namanya virtual atau demo itu adalah akun untuk kita berlatih atau belajar, atau kita mempraktekkan ilmu, misalnya analisa kita ya. Jadi kita menganalisa dulu gimana nih caranya, OP-nya, analisanya gimana, dites dulu di virtual, atau untuk memberikan contoh virtual juga ya. Nah di sini saya akan beritahu juga rahasianya akun virtual itu, karena kebanyakan ada orang-orang yang suka posting profit tapi ternyata itu akun virtual gitu ya, dan dia sendiri tidak tahu itu akun virtual. Dia ngakunya ini akun real ya, padahal sebenarnya itu akun virtual. Kita bongkar di sini ya. Kalau ada yang seperti itu berarti bisa dipastikan bahwa orang itu trader newbie. Karena kalau bukan trader newbie pasti tahu bedanya mana virtual, mana akun real. Bukan cuma dilihat dari atasnya aja di sini. Kalau dulu binari tidak ada warna orange begini, jadi virtual dengan dengan akun real itu sama. Kalau sekarang di sini ada you're using a virtual account. Nah biar mungkin orang tidak tertipu ya. Nah sekarang apa sih perbedaan akun real dan virtual? Kalau orang yang pernah trading di akun real pasti tahu, kalau belum pernah di akun real pasti nggak tahu. Artinya apa? Orang itu tidak punya duit untuk deposit. Kalau dia punya duit buat deposit, dia pasti akan trading di akun real dan bisa lihat perbedaannya ya. Nah saya akan kasih tahu nih. Jadi nanti kalau nemu di grup-grup trading, terutama di grup binari yang pamer profit,
Tapi seperti itu berarti apa? Dia newbie ya, karena tidak bisa membedakan akun real dan virtual itu. Kedua, mungkin niat nipu juga gitu. Kalau misalnya ini trading di akun real padahal dia sendiri nggak tahu. Nah, seringkali kalau kita ini yang udah lama trading di binari karena udah tahu ya, kita nggak ngasih tahu, biarin aja biar jadi bahan bulian gitu ya, cuma diketawain aja gitu. Nah, tapi kan itu tidak ada manfaatnya kalau hanya menertawakan atau membuli akun virtual tuh. Nah, tapi nanti bakal ada korban nubi yang lain. Jadi ya lebih baik kita beritahukan saja. Jadi para penipu itu mereka tidak bisa menipu lagi, dan para nubi juga mereka tidak tertipu ya. Nih kuncinya di sini, lihat ya. Oke, siap-siap perhatikan baik-baik. Ini ada transaction ID. Ciri-ciri akun virtual itu paling belakang di sini angka transaksi ya. Akun virtual itu di belakang bukan angka 1. Ini angka 8. Pokoknya selalu kalau di sini transaction ID-nya 8 artinya dia pakai akun virtual. Itu ya. Rahasianya nih dibongkar di sini, oke. Nah, oke, kita tutup dulu ini. Tutup dulu. Nah, ini rada berat juga. Nah, kan lihat lari-lari begini tadi berat nih karena merekam ya, karena merekam. Yang berat itu sebetulnya ininya nih apa, untuk merekamnya, software untuk merekamnya, jadi berat ke laptop. Nah, kita lihat ini udah profitnya sampai 300% lebih ya, dari stake $10, maksimal pembayarannya, potensial payoutnya $50. Jadi kalau sampai full itu maksimalnya jadi 50, dari 10 jadi 50, berarti keuntungannya atau profitnya $40 ya. Ini sekarang 36, berarti sebetulnya udah dapat $26 nih. Ini semakin menjauh dari atas. Oke, saya mau ngasih tahu lagi ya bagaimana mereka. Yang pertama, cara mereka menipu itu adalah di sini transaksinya. Lihat transaksinya. Dalam trading selalu ada transaksi. Dalam trading di binari ya, selalu ada transaksi yang belakangnya 8 itu adalah akun virtual gitu. Jadi ini video ini saya menunjukkan kontrak di no touch ya, bagaimana ada trading di binari yang bisa menghasilkan keuntungan berkali lipat dari stake-nya ya. Kalau di ini apa, kalau di MT4 atau MT5 biasanya kalau misalnya lotnya 0,01 atau berapa ya, terus dia dapat untung ratusan pips, berarti dia bisa dapat belasan atau puluhan dolar juga gitu. Nah, kalau di binari beda lagi. Di binari misalnya pakai no touch itu bisa ratusan persen gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya berbalik arah atau misalnya menyentuh berarti ruginya berapa ya, $10 aja. Kalau misalnya kita punya balance atau saldo $100 ya, kalau dipakai cuma 10 berarti yang rugi $10, masih ada sisa $90 lagi, nanti bisa pakai trading lagi. Jadi kalau stake itu di sini kan purchase price, yang dibelinya berapa itu tergantung kita sendiri, berapa yang berani diresikokan, berapa targetnya. Ini udah lumayan kan kalau di akun real dapat segini. Tapi di akun real itu bebannya beda psikologisnya, kita nggak bisa asal-asalan ngeklik ya.
kadang analisa bisa berjam-jam, kadang bisa juga nunggu momentumnya yang berjam-jam, udah bener juga masih ragu-ragu ngekliknya, udah bener juga stake-nya gak berani besar gitu, akhirnya modalnya kecil terus. Padahal kalau misalnya udah yakin ya bisa dapat besar juga untungnya. Nah jadi kalau di virtual itu kadang kita lihat suka ada yang posting profit ya, wah udah padahal di virtual, nah posting profit, wah hebat gitu ya, orang-orang pada kagum. Nah ujung-ujungnya kan gimana master, nanya caranya, inbox. Nah biasanya mereka tujuannya mau jualan ini apa, mau ngajar gitu ya, walaupun hanya pakai akun virtual contohnya. Tujuannya itu mereka cari mangsa para newbie yang pingin belajar. Padahal sebetulnya kalau di akun virtual itu kita asal-asalan klik aja bisa menang gitu, bisa profit, tinggal diulang-ulang aja. Ini kan kalau di akun virtual itu kita disediakan saldo virtualnya atau demonya $10.000 ya. $10.000 kalau kita cuman pakai $10 aja ya bisa sampai 1000 kali percobaan gitu. Kalau misalnya gagal nih, kita bikin screenshot, mau bikin screenshot ceritanya ya, gagal pertama karena loss, ya udah klik lagi, yang berarti cuman hilang $10.000 virtual, $10 virtual ya, nggak rugi kan, uang bohongan gitu. Nah klik lagi masih loss, nggak masalah, nggak keluar duit kan, bohongan. Klik lagi berulang-ulang sampai akhirnya dia dapat yang profit. Nah yang profit itu nanti dia screenshot, nah dijadikan modal ya, dijadikan modal untuk cari mangsa. Nih katanya dia nunjukin nih saya bisa trading nih, padahal sebetulnya sebelumnya dia loss terus, tapi kan karena akun demo ya nggak masalah, nggak ditunjukin yang lossnya, jadi yang profitnya aja. Itulah bedanya kalau di akun virtual ya. Ini saya kasih tahu ini dulu, ini transaksinya. Kalau misalnya nanti ada yang posting trading di binary, transaksinya ditutupi ya, nah itu mencurigakan. Itu kalau misalnya di kontrak apapun ada transaksi ID-nya ditutupi, harus dicurigai, jangan-jangan itu akun virtual gitu ya. Atau misalnya sama sekali dia nggak ditutupin, jadi nggak dihapus atau gimana, cuman dia ngakunya ini akun real, padahal jelas-jelas virtual karena di sini angkanya angka 8 ya. Itu pertama yang berbahaya karena banyak newbie yang tertipu. Oh ini percaya nih akun real padahal di sini virtual. Dan orang-orang trader yang senior yang udah lama paling cuman ngetawain aja itu, cuman nggak mau ngasih tahu, soalnya kalau ngasih tahu nanti si penipu juga dia bisa diperbaiki. Oh iya ya katanya ini ketahuan nih, langsung aja dia tutup. Nah tapi kan sekarang saya udah bongkar nih, udah kasih tahu. Jadi lain kali kalau misalnya ada yang posting screenshot dan transaksinya ditutup di sini, nah itu kemungkinan dia sebetulnya akun virtual. Soalnya kalau akun real nggak bakal ditutup, ngapain juga kan, harusnya bangga dong bisa trading di akun real, apalagi kalau stake-nya gede, apalagi kalau untungnya gede ya. Nah itu oke. Jadi ini salah satu contoh. Saya hari ini membahas dua ya. Pertama tentang kontrak no touch yang keuntungannya bisa sampai ratusan persen dari stake ya, dan pembodohan atau apa yang namanya membongkar rahasia para penipu yang masih newbie ya. Nah jadi penipu yang masih newbie itu dia nggak bisa bedain, cuek aja. Padahal kita yang udah senior udah tahu, wah itu akun virtual. Cuman ya kasihan yang
masih newbie juga, dia nggak tahu. Akhirnya, master ngajarin dong, inbox. Nah udah inbox suruh bayar berapa. Atau ada yang jualan bot binary. Bot binary itu kan sebetulnya gratis ya. Ada yang memang hasil editan sendiri, ada juga yang dapat dikasih orang dijual lagi. Yang bahaya itu yang kayak gitu, dapat orang dikasih orang dia jual lagi. Dan yang jualan bot juga dia ada yang transaksinya di sini akun virtual. Jadi kalau ada yang jualan bot akun virtual itu dan dia cuma ngasih screenshot, nah itu jangan percaya begitu saja, karena yang namanya akun virtual itu nggak mengeluarkan uang. Eksperimen juga bisa aja kan kayak gini, dia coba berulang-ulang trading loss, nggak dibuat screenshotnya, trading lagi loss lagi, trading lagi loss lagi. Nah nanti pas suatu saat dia dapat yang profit baru dia bikin screenshotnya, ini robot sangat profitable, dari sekian runningnya cuman sekian kecil lossnya, profitnya sekian persen. Jadi lebih aman apa? Lebih aman tunjukkan video live tradingnya. Nah buat kalian juga ya, para newbie, hati-hati kalau misalnya ada yang nunjukin screenshot ternyata transaksinya 8, berarti itu akun virtual atau ditutupi, curigai juga. Jangan virtual. Kalau akun real ya pasti bangga lah. Kalau akun virtual itu kenapa? Dia bisa aja asal-asalan klik, gagal, ulangi lagi, klik, gagal. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan berhasil, baru dia bikin screenshotnya. Begitu juga kalau yang robot, minta video live tradingnya, jadi kelihatan nanti. Oke, sekian dulu ya informasinya tentang trading di Webinary di kontrak no touch ini. Lalu tentang cara para penipu newbie mengelabui para trader newbie. Nanti selanjutnya di video selanjutnya saya akan bahas cara para penipu yang profesional ya kan. Ini penipu newbie nih. Kalau penipu newbie dia nggak tahu membedakan akun real dengan akun virtual, jadi dia polos aja karena dia belum pernah gitu. Nah kalau sekarang saya udah ngasih tahu nih, nanti para penipu newbie itu mungkin dia akan memperbaikinya. Waduh nih, ketahuan nih, selama ini malu juga kan, malu dong mau nipu tapi ketahuan. Nah ini nih tanggung nih ya, waktunya tinggal 2 menitan lagi nih, jadi kita tunggu dulu. Ini kalau di sell at market juga sebetulnya udah sayang sebetulnya, karena sudah jauh dari titik ini. Oke, saya refresh dulu ya, saya tutup dulu karena ini udah mulai berat, dan saya refresh dulu. No, ini kan 49, ganti bahasanya jadi bahasa Indonesia nih. Nah di sini banyak pilihannya, ada Spanyol, Prancis, Indonesia, Itali, Polis, Portugis. Ini apa nih? Rusia ya. Ini Vietnam, Cina, Korea, apa Jepang. Jadi binary itu udah lengkap banget ya. Awas, hati-hati, jangan percaya dengan bilang binary itu judi. Betulnya binary itu banyak pilihannya. Jadi mau forex mau apa udah lengkap lah gitu. Mereka yang bilang judi-judi itu biasanya trader newbie juga, mereka belum pernah nyoba trading di binary sih sebetulnya. Nah kita klik dulu Indonesia, belum pernah trading di binary, cuman katanya dengar kata orang, judi. Sebetulnya ya kalau mau jujur, trading di forex itu lebih judi loh. Nah kenapa alasannya mau lebih judi? Coba gini aja sekarang ya, kalau misalnya kita udah OP, udah gitu lagi floating ya. Nah floatingnya tuh belum ketutup terus. Ada yang bilang gini, istilahnya jemurannya belum kering katanya. Nah kalau orang trader yang senior bilangnya kalau floating itu jemuran. Jemurannya belum keangkat.
jemurannya belum kering, itu istilah untuk floating. Nah, kalau misalnya ketika lagi ada posisi yang berjalan atau floating lalu ketemu dengan news yang big impact ya, news big impact biasanya hari Jumat, itu minggu pertama setiap awal bulan ya, apa pengumuman apa ya, saya lupa, udah lama. Tiba-tiba posisi kita yang lagi floating itu kalau kita mau close bisa aja, cuman kan jadi minus ya. Nah, ini yang barusan nih kontrak udah profit, ternyata udah habis waktunya. Nah, jadi bisa saja gitu tiba-tiba jadi profit, bisa saja jadi minus, dan bisa jadi MC karena ada news itu kan gambling, nggak bisa apa-apa kecuali ya kalau mau di cut loss berarti udah rugi. Tapi kalau misalnya kita biarkan jadinya untung-untungan ya. Ini kira-kira floatingan saya mau gimana nih, apakah jadi profit, apakah jadi minus, atau jadi loss. Oke. Yang tadi udah habis waktunya ternyata ya. Kita lihat di sini nih, laba rugi, ini udah bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, yang barusan tuh laba rugi $40 tuh, harga beli $10, harga jual 50, berarti keuntungan $40. Gila kan? Itulah di binary, asal kita pintar-pintarnya aja ya. Ya kalau ini sih buat contoh di virtual aja, silahkan yang mau coba di akun real dengan analisanya yang benar. Kita lihat di sini yang tadi kontraknya seperti apa. Nah, ini dia menjauh ya, menjauh, not touch, tidak menyentuh barrier yang ditetapkan sampai habis waktu setengah jam. Jadi kalau semakin besar semakin lama waktunya, semakin besar juga potensi profitnya. Ini 400% nih. Kita lihat ya, nih trading di Smart Trader lagi. Oke, kita lihat volatilitas untuk stock touch. Ini masih settingan yang tadi nih. Modal 10, hasil 49,58. Gimana kalau waktunya ditambah biar lihat perbedaannya ya. 60 menit nih, apakah jadi berubah? Oh iya, jadi lebih besar lagi, 68. Kenapa lebih naik? Karena menahannya itu, jadi tahan apakah dalam 60 menit tidak akan menyentuh. Semakin lama kan semakin beresiko, bisa aja setengah jam dia balik arah kan. Apalagi kalau lebih besar lagi, kita lihat ya, lebih lama lagi maksudnya 120 menit berapa, dari 10 jadi 92 tuh, berapa ratus persen ini, 900% ya. Yang penting asalkan analisanya benar. Kalau analisanya benar 120 menit mungkin saja tidak menyentuh karena dia lagi trennya berlawanan gitu. Jadi misalnya kita ini bariernya plus, jadi kalau plus tuh naik ke atas, ternyata dia ke bawah jadi minus terus kan. Selama 120 menit dia minus terus, bisa saja tercapai. Apalagi kalau bariernya dirubah. Kita lihat ya, kalau bariernya misalnya diperkecil, tadi seperti apa perubahannya? Tadi 7 kan, coba jadi 3. Oh, lihat ya, dari 10 bisa menghasilkan jadi 100, aduh ini $175, 1656%. Kenapa? Karena bariernya ini semakin kecil, jadi batasnya semakin dekat gitu. Kalau barrier semakin kecil berarti batasnya dekat. Anggap aja gini nih, ini kita kasih contoh di sini misalnya ya. Ini anggap aja batasnya kita OP di sini, dan ini barrier plus 3 itu misalnya ya di garis ini. Jadi kalau not
touch gitu ya. Kalau yang does not touch berarti dia jangan sampai menyentuh dari sini menyentuh ke sini, jangan, dia harus menjauh. Kalau menyentuh kayak gini, misalnya kita masuk OP di sini dia menyentuh maka loss. Tapi kalau misalnya dari sini terus menjauh kayak tadi, maka potensinya hasilnya bisa sampai sebesar ini. Coba bayangin ya, kalau misalnya trading di MT4 MT5 apa ada yang kayak gini. Kalau kita modal nggak usah $100 lah, anggap aja $50 berarti sekitar 750.000. Kita pakai modal $10 stake, analisa yang bagus, barrier offsetnya tipis, nah touch. Dari sini kan kita cari trend yang ke bawah tanpa ada retrace, terus ke bawah bisa 17 kali lipat. Tapi kalau misalnya modal kecil juga ingin hasil besar, coba kita lihat di sini. Kalau satu dari satu bisa jadi berapa? Jadi 17 kan, lumayan banget tuh. Kalau modalnya cuma $10-20 kan, dari satu bisa 17. Kalau dapat $5 $10 juga udah bagus. Dan kalau loss masih banyak juga kita balance-nya. Kalau misalnya $20 loss $1, masih ada 19, bisa coba lagi. Jadi ketutup. Kalau misalnya kita 3 kali percobaan modal $1 loss, keempatnya kita berhasil, ya berarti keganti loss $3. Misalnya selama 3-4 kali percobaan 3 yang loss, berarti rugi minus $3, tapi 1 profit, ketutup kan. Kalau misalnya dapat 10 aja, kalau nggak sampai 17 atau cuman 10 lah, berarti dari modal $4 dapat jadi 10, itu berarti $6 untungnya, masih tetap profit ya. Nah gitu ya. Jadi silakan nih saya bukakan seperti apa trading di binary itu. Jangan pernah percaya dengan orang yang bilang binary itu judi, karena biasanya yang ngomong itu ada dua. Satu trader newbie yang sok tahu atau sotoy, yang dengar dari orang. Terus kalau enggak yang IB dari broker lain atau marketing broker lain, dia gak mau kita trading di binary ya. Jadi silahkan pakai penilaian sendiri, jangan dengar kata orang. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini ya tentang trading di touch no touch, dan tadi yang tentang cara para trader penipu newbie ya, menipu trader newbie. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara penipu profesional menipu trader newbie ya. Kalau yang sekarang penipu newbie, kalau video selanjutnya yang profesional. Nah jangan lupa di like ya, di subscribe juga biar tidak ketinggalan info yang selanjutnya. Lalu di share biar orang-orang banyak yang tahu, biar banyak trader newbie yang terselamatkan karena sudah tahu infonya, jadi nggak bisa ditipu lagi. Oke guys, see you.